Kenapa saya personally satu-satu inquire gitu kan? Itu tujuannya gini, ke satu, saya mau dengar pendapat kamu, ya kan? Jadi kan mungkin kalau saya bisa kasih pendapat atau kasih saran, itu saya lakukan. Kedua, saya mau kamu juga belajar menganalisa kejadian yang terjadi pada diri kita sendiri. Jadi kita harus bisa clearly, dan yang lebih penting lagi, kita harus juga berani honestly berdialog dengan diri kita sendiri. Sebenarnya ada masalah. Ini apa sih sumbernya atau inti yang sebenarnya? Karena kenapa? Banyak sekali dalam kehidupan ya, kita menyikapi sebuah masalah, menyikapi sebuah persoalan, kita nggak bisa mengidentifikasi sumbernya. Akhirnya jadi ketutup sama jawaban-jawaban atau asumsi-asumsi atau anggapan-anggapan yang itu sebenarnya secondary, yang sebenarnya bukan inti dari sumbernya. Jadi kalau mau pakai pinjam istilah bidang psikologi, ini kita lagi masing-masing melihat ke dalam diri dan mencari sumbernya. Ada masalah apa sih sebenarnya? Paham nggak? Jadi saya sebenarnya nggak terlalu pusing dengan kamu punya alasan. Saya hanya mau mengamati kamu orang ini sebenarnya bisa nggak mencari, ya kan? Jadi sumber saya atau ketakutan saya atau kekhawatiran saya ini sebenarnya kenapa? Nah inilah yang penting juga. Jadi kalau kita nggak bisa melihat inti persoalan, kita akan dikaburkan oleh aneka macam hal yang sebenarnya itu urusan yang bukan primary, tetapi itu urusan yang sebenarnya trivial atau urusan insignificant. Nah inilah juga bagian dari bagaimana kita menerapkan Think Black. Bagaimana kita melihat inti persoalan sebuah masalah. Termasuk juga bisa nggak kita menilai diri kita. Jadi misalkan saya disuruh maju untuk memberikan presentasi. Saya nggak bisa kan, tapi saya gengsi kan, saya kasih jawaban yang sebenarnya secondary, bukan yang intinya. Kemudian bisa juga itu jawaban yang benar, tetapi setelah saya introspeksi lagi dengan jujur terhadap diri saya sendiri, saya akan ketemu alasan kenapa saya menghindar, kenapa saya sungkan untuk melakukan sesuatu atau untuk tidak melakukan sebuah hal. Nah, inilah hal yang juga penting dalam hidup. Tanpa kita bisa mencari sumber akar dari sebuah persoalan, kita akan pusing sendiri. Seperti yang belum lama saya udah coba sharing ke kamu orang kan, termasuk juga ke publik. Banyak sekali orang yang kasih alasan segala macam mengenai kejadian yang dialami oleh Jack Ma. Tapi sebenarnya inti sebuah persoalan itu sederhana. Si Jack Ma itu salah mengambil tindakan, salah membawa diri, karena dia lupa dia ada di sebuah sistem negara komunis. Dia juga lupa bahwa culture orang China ya memang begitu. Nggak ada yang boleh menyaingi presidennya atau pimpinannya, chairman. Nggak ada satu organisasi pun yang bisa menyaingi partai komunis. Kalau dia udah melanggar hal itu,
maka dia akan dihabisi dengan segala macam cara. Jadi bukan soal dia punya undang-undang antitrust atau takut dia nguasain ekonomi segala macam seperti yang dibahas oleh para ahli-ahli. Itu bukan. Jadi inti persoalan dari kejadian Jack Ma itu adalah ya dia udah salah mengambil sikap. Nah inilah sebenarnya juga contoh lagi pentingnya kita bisa melihat inti sebuah persoalan. Tanpa itu kita akan selalu bingung. Tanpa itu kita nggak bisa clearly melihat sebuah kejadian. Nah, jadi inilah contoh pentingnya kita mempelajari Think Black. Pentingnya kita bisa juga mengidentifikasi. Jadi ini bagian dari Think. Dia lupa melihat posisi dia. Dia lupa melihat diri dia siapa gitu. Biarpun dia udah benar-benar powerful secara IT atau apa, tapi dia tetap ada di bawah naungan yang namanya CCP dan dia tetap ada di bawah naungan Chairman Xi Jinping. Nah inilah contohnya kalau kita nggak bisa melihat inti sebuah kejadian. Nah, bagaimana kalau contoh yang lebih dekat dengan